Ya. Prof Hasan, apakah monitor? Kangen saya sama Prof Hasan ini. Ya, ada Gus. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, waduh, ini penampilannya beda sekarang ini. Ah, Silakan Prof Hasan. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus topinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini terima kasih nih saya belajar banyak nih ya dari Gus Wahid, tadi Pak Kiai Amin Aziz ya atau Imam Aziz ya. Kemudian Pak Imam Suprayogo, Pak Mas Duki Ahmad tadi ya, Pak Sirozi, Pak Syahidin ya. Saya coba background saya ini sebenarnya kan saya dari science technology ya. Jadi saya belajar agama ini banyak dari ayah saya ya. Ayah saya dulu dosen di IAIN Jakarta dan juga banyak membaca ya. Jadi topik ini memang topik yang bagi saya seperti Prof. Imam mengatakan topik yang menarik ini ya. Islam untuk semua ya. Mohon maaf ini kalau persepsi-persepsi saya uh, salah ya. Jadi pertama-tama bagi saya pribadi agama yang diturunkan Allah, apakah boleh dikatakan agama tadi kata Pak Imam atau Milah ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya sebenarnya Islam ya. Penamaan-penamaan kemudian itu kan hanya di luar ya, tapi intinya itu sebenarnya sama ya, tauhid, keesaan Allah ya, akhlak mulia. Saya pikir kita semua yakin lah itu ya. Cuma memang ini saya membayangkan kalau saya keluar angkasa melihat bumi kan, bumi kita ini satu ya. Jadi seluruh manusia tinggal di bumi yang satu. Kita percaya juga bahwa Tuhan itu satu, Allah ya. Karena kalau Tuhan atau Allah itu lebih dari satu, uh, meskipun di Quran dikatakan juga bahwa tidak mungkin ya kalau Allah lebih dari satu, pasti kita ngelihat kekacauan. Tapi secara ilmu pengetahuan sendiri, Albert Einstein sendiri mengatakan, dan memang kalau kita pelajari alam semesta itu terlalu besar, terlalu teratur ya. Semuanya ada hukum-hukum ilmiahnya, hukum fisikanya. Tidak mungkin Tuhan itu bermain dadu pada saat menciptakan alam semesta. Kalau menurut Einstein ya, tidak mungkin random. Dan tidak mungkin implikasinya Tuhan itu lebih dari satu. Karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti tidak akan alam semesta itu tidak akan begitu indah ya. Eh, Harmonisasinya antar galaksi, antar bintang ya dan segala macam ya. Hukum-hukum fisikanya juga relativitas dan segala macam itu cocok semua ya. Jadi pasti Tuhan itu satu itu ya. Jadi dari ilmu pengetahuan kita yakin saat ini ya. Meskipun dari kitab-kitab suci ya, kita yakin bahwa keesaan Allah itu sudah disampaikan ya. Tapi mungkin pada saat itu ilmu pengetahuan manusia itu belum sampai ya. Mereka masih bingung ya. Ya kita sadarilah umat di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh gitu ya. Di Nabi Adam juga mungkin belum ada umat yang besar ya, tapi Nabi Nuh dan seterusnya kan pasti ilmu pengetahuan tidak tidak maju ya. Dan saya kadang-kadang bisa mohon maaf bisa memahami kenapa manusia itu dulu di zaman kerajaan mungkin Babilonia, Mesopotamia itu menyembah bulan, bintang, matahari ya. Karena mereka mungkin berusaha apa ya, ruh yang ada di dalam tubuhnya itu kan kita juga percaya bahwa ruh manusia itu kan asalnya dari Allah ya, semua ruh manusia. Tadi dikatakan oleh Pak Kiai Imam ya, dan kita sudah semua ruh bersaksi bahwa kita makhluk Allah ya. Nah, semua ruh itu kan pasti punya keinginan ilahiyah ya, keinginan ingin apa? Ingin uh, kembali kepada Tuhan ya. Oleh sebab itu mungkin mereka berusaha menyembah macam-macam
tujuannya itu mungkin dalam rangka mencari Tuhan, meskipun uh, ya karena ilmu pengetahuan saat itu mereka ya tidak bisa ya, ilmunya masih terbatas. Oleh karena itu kemudian Allah menurunkan Rasul, Nabi dan segala macam ya untuk menyampaikan ajaran-ajaran pokok dari Islam, yaitu tauhid, kemudian masalah syariat yang penting ya, bagaimana bermuamalah dan seterusnya. Tetapi dalam konteks tauhid mungkin saya juga memahami ya, dengan pengetahuan zaman itu sulit bagi mereka untuk membayangkan kebesaran alam semesta ya, karena memang tidak ada informasinya saat itu ya. Mereka juga mungkin masih bingung tentang Allah itu yang ada di luar sana ya. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, dengan belajar ilmu pengetahuan, saya semakin yakin bahwa memang Allah itu ada ya. Dan juga banyak hal yang misalnya banyak rekan-rekan kita yang menganggap bahwa misalnya orang yang sudah meninggal itu ya sudah uh, sudah putus hubungannya, nggak perlu dibacakan doa, nggak perlu dibacakan Al-Quran, nggak perlu misalnya kita bertawasul dan segala macam pada orang-orang soleh. Tapi kalau kita mempelajari alam semesta itu kan langit pertama saja yang observable universe itu diameternya sekarang 93 miliar tahun cahaya. Jadi kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik, itu perlu waktu 46,5 miliar tahun untuk menembus ya. Apalagi langit kedua, langit ketiga, langit sampai langit ketujuh. Nah, apakah kita tidak bisa berhipotesa bahwa orang-orang yang sudah wafat itu masih hidup, tapi di alam lain, ruhnya di alam lain, di alam barzah, yang kita walau alam tidak tahu ya, karena masalah ruh ini kan kita sedikit sekali. Dan ini dibuktikan dengan cerita Isra Mi'raj kan, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap langit. Jadi kalau misalnya kita bersolawat kepada Rasulullah, kalau dengan ilmu pengetahuan yang saya yakini seenggak-enggaknya saat ini, saya yakin Rasulullah bisa mendengar dan bisa menjawab ya. Uh, yang dulu mungkin pada saat dulu saya banyak menggunakan logika tapi ilmu kurang, saya juga masih kadang-kadang apa benar kita berselawat Rasulullah mendengar, kan Rasulullah sudah wafat. Tapi dengan saya mempelajari lebih banyak ilmu pengetahuan dan agama, saya menjadi yakin bahwa Rasulullah ya bisa saja. Dan bahkan saya yakin sekarang Rasulullah hidup tapi di alam lain. Kalau saya bertawasul ke beliau, saya mengucapkan selawat dan segala macam, insya Allah beliau akan mendengar ya. Dan kalau saya kemudian membacakan juga Al-Quran untuk orang tua saya, insya Allah saya yakin beliau juga akan uh, mengetahui ya. Tapi kitanya saja tidak mengetahui ya, karena memang alam semesta itu begitu luas ya. Jadi ini memang mohon maaf nih, kadang-kadang internet saya ini agak sedikit ini ya, agak sedikit kurang baik. Tapi saya berkesimpulan sekarang dengan perkembangan iptek modern, apakah terkait dengan mikrokosmos dan makrokosmos, dan kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang di zaman dulu tidak dipahami, tetapi di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, kita baru yakin, oh ternyata ya, masalah teori Big Bang ada di Quran. Kemudian masalah teori relativitas yang malaikat naik 10.000 tahun dan segala macam itu ada ya. Kemudian masalah waktu itu tergantung koordinat, tergantung lokasi itu ada ya. Semuanya ada. Masalah perkembangan janin di dalam rahim ibu kita juga sudah ada, dan itu 14.000 tahun yang lalu. Misalnya di bidang kebumian saja, itu ada fenomena gelombang di bawah laut, di dalam laut, bukan di permukaan laut, di bawah laut. Itu dinyatakan di dalam Al-Quran ya, saya lupa ayatnya. Dan ahli-ahli oceanografi baru mengetahui setelah
ditemukannya kapal selam dan seterusnya. Dan ada seorang pakar oceanografi di Amerika masuk Islam itu gara-gara dia bingung itu ya. Rasulullah itu hidup di padang pasir, tidak tahu laut, kok dia punya kitab suci yang salah satu ayatnya mengatakan ada gelombang di dalam laut, bukan di permukaan laut. Bagaimana ilmu yang begitu canggih baru diketahui sekarang kok Rasulullah, kalau seandainya Quran itu diciptakan Rasulullah, kok tahu? Ini pasti ciptaan Allah ya. Nah, jadi kalau di zaman modern saya sekarang ini mulai bisa memahami seperti kata Pak Imam, kenapa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Karena memang dengan Al-Quran yang isinya begitu dahsyat dan juga perkembangan iptek yang begitu maju, orang itu kalau menggunakan akal hati nuraninya, dia akan masuk Islam. Dia akan kembali ke fitrahnya ya. Dan kita lihat banyak di negara-negara maju kan. Misalnya saya baca ada satu kisah seorang dokter ahli jantung, dia masuk Islam. Karena dia meneliti kalau Al-Quran itu dibaca dengan tajwid yang benar, sesuai yang kita pelajari, itu menyehatkan jantung katanya. Dia tes gitu ya. Dia tes pakai, dia lihat pulsa jantung segala macam, orang membaca Quran dengan tajwid yang benar itu menyehatkan jantung. Jadi ritme jantung itu sesuai dengan ritme orang baca Quran dengan benar. Dari situ dia masuk Islam. Masya Allah, saya begitu baca yang hal-hal yang begitu, ini baru sedikit yang kita ketahui ya. Ilmu Allah itu mungkin 7 lautan itu kalau jadikan tinta belum habis. Jadi menurut saya salah satu cara kita uh, bisa memahami agama lebih baik sebenarnya, kita salah satunya juga menggali ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi umat Islam itu jangan sampai meninggalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena saya yakin dengan semakin kita memahami ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan ilmu-ilmu lainnya, kita setidak-tidaknya bisa lebih memahami. Oh ternyata perintah Allah benar. Oh benar, benar. Meskipun seperti kata Pak Imam, banyak hal yang gaib ya. Mungkin saat ini gaib, tapi nanti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, mulai terbuka. Jadi semakin di zaman modern, saya insya Allah semakin yakin bahwa Islam itu tidak akan hilang. Karena Islam itu sangat sesuai ajaran-ajarannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kalau saya ngelihat kitab-kitab gitu ya, saya seperti ngelihat textbook ya. Kalau textbook kan ada edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat ya. Saya kadang-kadang kalau diskusi dengan teman-teman saya orang Kristen, orang Yahudi dulu di Amerika atau di Kanada, saya katakan kalau kita punya textbook, kita akan beli yang versi paling baru atau yang paling awal. Mereka mengatakan ya kita cari yang paling baru. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa Al-Quran ini versi paling baru dari ajaran-ajaran yang diturunkan Allah ya? Sementara Injil, Taurat segala macam versi yang lebih tua. Tapi karena ya masing-masing orang berusaha ingin mempertahankan agamanya, mereka ya ini ya. Tapi bagi saya cara satu-satunya saat ini kita membawakan Islam, kalau menurut saya ya dengan akal, ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adab kalau menurut saya ya. Kita tunjukkan saja bahwa orang Islam itu punya adab, punya akhlak mulia ya. Dan kita nggak perlu ribut-ribut. Kita tunjukkan juga bahwa orang Islam itu secara sains teknologi juga kompeten ya. Insya Allah ya. Jadi setiap Muslim itu be excellent in masing-masing bidangnya. Terserah lah ya, bidang apa saja be excellent. Tapi yang penting adab dan akhlak yang baik. Dan saya yakin adab dan akhlak mulia ini yang akan menarik orang-orang di luar Islam ke Islam. Tanpa adab dan akhlak, ilmu itu saya bilang kurang optimal ya. Tapi kalau adab dan akhlak yang mulia ada di sana, ilmu yang sedikit pun akan barokah dan akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab, terima kasih Gus Wahid, dan ini mohon maaf kepada para kiai ini ya. Ini pandangan-pandangan saya yang non kiai ya. Saya yang teknolog, mudah-mudahan kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Astagfirullahalazim ya kalau seandainya itu terjadi ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi saya warahmatullahi setuju sekali ya, ya apa namanya, eh, imtak sama iptek ya, iman dan takwa, nah, ini saling melengkapi dan ilmu pengetahuan teknologi. Bapak Ibu masih banyak tokoh yang lain, tapi karena waktu jua ya, Masya Allah, sehingga akhirnya kita harus akhiri pertemuan ini.